Ding, ditemukan pengurus apartemen Yander bersaudara. Apakah akan dipasangkan? Selamat, tuan rumah berhasil dipasangkan. Hadiah pemula, keterampilan khusus, motor pendorong mekanik, sedang ditransfer. Host telah ditransfer ke dunia paralel Tokyo, segera pergi ke apartemen Shibuya, Tokyo. Sistem sedang dibongkar, semoga Anda bersenang-senang. Saat ini aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, benar-benar akan lenyap ya. Tiba-tiba terdengar suara pintu tertutup pelan. Aku mengangkat kepala dan melihat, langsung membelalakan mata. Wanita yang menutup pintu itu manis dan menawan, dewasa dan berisi. Rambut hitam legam dikepang menjadi untaian dan diletakkan di depan dada. Sungguh kakak perempuan yang cantik. Aku segera mengenyahkan pikiran di benakku dan berdeham bertanya. Apakah ini Nyonya Amamiya? Mendengar suaraku, Amamiya Saori baru tersadar dari lamunannya. Dia buru-buru menunduk malu meminta maaf. Maaf, apakah Anda Tuan Qin yang baru pindah? Cuaca sangat panas, Anda pasti lelah membawa barang sendirian. Amamiya Saori tersenyum cerah dan datang membantu. Kemudian dia membawa koper dan perlahan menaiki tangga. Ngomong-ngomong, Tuan Qin, kenapa Anda tidak menelepon saya? Saya bisa menjemput Anda dengan mobil. Aku mengeluarkan ponselku dan tersenyum pahit berkata, baterainya habis di tengah jalan dan mati. Ponsel akan sangat merepotkan jika baterainya habis. Di rumah saya kebetulan ada tempat untuk mengisi daya. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa duduk di rumah saya. Juga memudahkan saya untuk menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan di apartemen. Menghadapi undangan ramah dari wanita cantik, aku tidak tega menolak dan setuju. Kalau begitu, merepotkan Nyonya Amamiya. Bagus sekali, dia setuju. Mumpung ponselnya mati, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi Qin Kun terlihat sangat kuat, apakah aku benar-benar bisa? Bagaimana jika justru dia yang menekan balik? Aku memiringkan kepala dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Suara apa tadi? Kedengarannya persis seperti suara Nyonya Amamiya. Tuan Qin, apakah terjadi sesuatu yang aneh? Amamiya Saori berbalik bertanya. Tidak ada, mungkin hanya tinnitus, salah dengar. Aku mengamati Amamiya Saori yang anggun dan sopan. Wanita anggun seperti ini tidak mungkin mengatakan hal-hal aneh seperti itu. Aku takut aku berhalusinasi karena lapar. Aku harus makan enak nanti. Saat aku selangkah demi selangkah menaiki tangga. Terdengar lagi di telingaku suara-suara riang dan bersemangat. Jangan terburu-buru, Qin Kun sepertinya tidak punya perasaan apapun padaku. Akan merepotkan jika direbut oleh penyewa lain. Benar saja, aku harus bertindak duluan. Aku tertegun di tempat, tidak percaya menatap wanita di depanku. Aku pasti tidak salah dengar suara ini. Pasti suara Nyonya Amamiya. Amamiya Saori tersenyum manis dan mengulurkan tangan yang lentik. Tuan Qin, butuh bantuan? Aku ingin segera melahapnya. Aku tidak sabar. Bagaimana kalau melakukannya di sini saja? Tidak, tidak bisa. Terlalu mencolok di sini. Lebih baik masuk ke dalam rumah dulu. Aku mengamati bibirnya dengan seksama. Suara yang kudengar dan gerakan bibirnya sama sekali tidak sinkron. Mungkinkah aku mendengar isi hatinya? Ini seperti protagonis novel web saja. Apakah ada sesuatu di mulutku? Dia terus menatap bibirku. Amamiya Saori mendekat dan bertanya dengan bingung. Ditatap dengan tatapan membara, wajahku tanpa sadar memerah. Tidak apa-apa, hanya saja Anda sudah membantu saya membawa barang bawaan. Saya benar-benar tidak enak jika masih merepotkan Anda. Aku punya firasat, begitu masuk rumahnya, aku tidak akan bisa keluar lagi. Dia tampak agak waspada. Mata indah Amamiya Saori sedikit menyipit, tampak lebih dingin. Kenapa begitu? Qin Kun sangat tampan. Bisa membantumu membuatku sangat senang. Apa dia menyadari sesuatu? Menyebalkan sekali. Apakah mengeluarkan barang-barang dari tas akan lebih mudah? Amamiya Saori, kau benar-benar gila. Bocah yang sangat lucu. Bagaimana kau bisa tega? Lagi pula, dia sudah sangat lelah. Menyeretnya ke dalam rumah seharusnya tidak sulit, kan? Aku menggertakkan gigi. Kata-kata ini membuat kulit kepalaku mati rasa. Siapa orang baik yang membawa barang-barang seperti itu? Dan sekarang aku yakin ini adalah isi hati Amamiya Saori. Aku hanya bisa sementara waktu menuruti perkataannya. Cari kesempatan bagus dan langsung kabur. Karena Nyonya Amamiya sangat ramah, maka aku tidak akan menolaknya. Wajahku yang kaku nyaris tidak bisa menunjukkan. Seolah senyum dan segera menjawab, itu bagus sekali. Saya akan segera bersiap-siap. Qin Sensei, silakan ikuti saya. Amamiya Saori berkata dengan riang. Mengangkat koper berat itu dan naik ke lantai 2 lalu membuka pintu kamar. Mustahil. Koper itu setidaknya seberat 20 kilogram. Dia benar-benar mengangkatnya dengan satu tangan di atas kepala. Ide perlawanan terakhirku menghilang dan aku naik ke atas dengan patuh. Katanya pemilik rumah itu cantik dan baik hati. Kenapa tidak ada yang memberitahuku kalau dia seorang yandere? Apa yang harus kulakukan dulu? Apakah makan dulu? Atau mandi dulu? Atau aku masuk ke ruang tamu sambil menikmati AC? Seolah-olah energiku pulih sepenuhnya, seluruh tubuhku menjadi lebih bersemangat. Tapi ketika aku memikirkan AC di kamarku rusak, sulit membayangkan bagaimana aku akan melewati malam ini. Mungkinkah aku benar-benar harus tinggal di kamar ini?
Amamiya Saori tersenyum manis melihatku begitu menikmati suasana. Kin-kun, silakan duduk dan istirahat dulu. Mau minum jus? Ada juga sake. Jika dia mabuk, aku pasti harus merawatnya. Tapi jika aku yang mabuk, apa yang akan Kin-kun lakukan? Aduh, apa yang sedang kau pikirkan, Amamiya Saori? Aku duduk di sofa yang empuk. Memandang Amamiya Saori, pikiranku berkecamuk. Sebagai seorang siswa yang baru lulus SMA, aku datang ke Tokyo seorang diri untuk mencari nafkah. Akhirnya aku menemukan apartemen murah, dan pengelola apartemennya adalah wanita cantik dengan suara manis. Tapi kenyataannya pahit. Apartemennya tua dan AC-nya rusak. Pengurusnya memang cantik, tapi dia seorang yandere. Sifat yandere seperti ini, muncul di novel websi tidak apa-apa. Tapi kalau ada di dunia nyata, itu terlalu berlebihan. Aku sangat bimbang. Di satu sisi, dompetku kosong melompong. Di sisi lain, ada istri yandere yang menyukaiku. Susah payah berinkarnasi, tidak mungkin aku terus di sini. Paling banter aku akan bekerja. Aku tidak percaya tidak bisa tidur di warnet. Kin-kun, apa yang sedang kamu pikirkan? Amamiya Saori tersenyum dan duduk di sampingku. Dia bertanya dengan lembut. Pria tampan berkulit putih, bahkan saat melamun pun tetap mempesona. Tapi kenapa dia tidak mau berinisiatif? Apa aku harus lebih banyak menonton video untuk belajar? Aku baru saja membeli banyak pakaian. Aku penasaran Kin-kun suka yang mana? Mendengar isi hati Amamiya Saori, aku tidak bisa menahan diri untuk membayangkan gambaran itu. Tidak, aku sudah memutuskan untuk menjadi pria sejati. Jadi, aku harus menilainya dengan pandangan kritis. Lepas baju besi. Lepas semua baju besi. Ini kunci kamarmu. Ada 2. Jangan sampai hilang, ya? Amamiya Saori berkata dengan lembut. Aku menerima kunci itu sambil menatap wajahnya. Aku sangat bingung. Kenapa isi hatinya seperti itu? Apa karena dia terlalu tertekan selama ini? Jadi, dia melampiaskannya di dalam hati? Atau itu adalah dirinya yang sebenarnya? Di antara 2 kunci itu. Salah satunya adalah kunci kamarku. Apa yang akan Kin-kun lakukan jika dia mengetahuinya? Aku jadi tidak sabar. Semakin dilihat semakin suka. Bisakah aku menjatuhkannya sekarang? Sambil memegang barang-barang di dalam tas, aku akan bertanya apakah dia mau. Rencana ini lumayan bagus. Aku menggenggam erat kunci di tanganku. Berinteraksi dengan wanita ini sangat menakutkan. Aku harus pergi dari sini. Aku berdiri dan menatap Amamiya Saori dengan serius. Nyonya Amamiya, jika aku ingin pindah dari apartemen ini sekarang, apa saja konsekuensinya? Amamiya Saori tertegun. Senyum lembut di wajah cantiknya membeku. Air mata berkumpul di pelupuk matanya. Dadanya naik turun dengan cepat mengikuti napasnya. Setelah beberapa saat, Amamiya Saori menjawab dengan tenang, kamu mau pergi? Kalau begitu, aku akan mengurus prosedurnya sekarang. Percuma saja. Tidak peduli seberapa menyedihkan kamu berpura-pura. Aku tidak akan mengasihanimu. Aku bersumpah dalam hati. Aku melihat Amamiya Saori berjalan dengan langkah kecil menuju dapur. Firasat buruk seketika membuat tulang punggungku merinding. Aku benar-benar tidak ingin berpisah dengan Kin-kun. Kenapa dia mau pergi? Apa ada yang salah dengan apa yang aku lakukan? Aku tidak ingin dia pergi. Bagaimana caranya agar aku bisa menahannya? Kalau dia mau pergi, itu juga tidak bisa dihindari. Tapi setidaknya tinggalkan sedikit kenangan. Ya, tenang saja. Aku punya teknik yang bagus. Dalam sekejap, kata-kata mengerikan itu bergema di telingaku dengan nada paling lembut, dan tiba-tiba kakiku terasa lemas. Tidak. Lebih baik berkompromi untuk saat ini dan mencari kesempatan untuk menyelinap pergi di malam hari. Amamiya-san. Aku hanya bercanda tadi. Aku tidak berencana untuk pindah. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Wajah cantik yang berlinang air mata menerjang ke arahku dengan kecepatan yang mencengangkan dan langsung menjatuhkanku ke tanah. Kin-kun keterlaluan. Bagaimana bisa membuat lelucon yang keterlaluan seperti itu? Aku pikir aku melakukan sesuatu yang salah dan membuatmu marah. Amamiya Saori yang berbaring di dadaku dan menangis dengan keras, sulit membayangkan bahwa dia baru saja bersikap anggun dan sopan. Aku juga tidak menyangka reaksinya akan sebesar ini. Melihat wajah lembutnya yang menyedihkan, perasaan bersalah yang mendalam membanjiri hatiku. Sial. Manis sekali. Keren sekali. Aku merasa sedikit tidak nyaman dan segera berkata. Amamiya-san, kamu agak berat. Bisakah kamu bangun dulu? Mendengar itu, Amamiya Saori segera bangkit dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Tetapi dia sama sekali tidak bisa melihat ujung kakinya. Aku dibenci. Sedihnya, aku selalu berusaha mengontrol berat badanku dengan baik. Mungkinkah karena kedua gumpalan lemak ini? Sungguh mengganggu. Jika Kin-kun tidak suka, aku akan mencari kesempatan untuk menurunkan berat badan. Aku tersentak dan menyebutnya orang yang kejam. Aku segera berkata, Amamiya-san, tubuhmu sangat bagus. Aku hanya terlalu lelah tadi dan itu hanya ilusi sesaat. Mendengar kata-kata ini, Amamiya Saori tidak merasa lega, tetapi malah merasa bahwa ini hanyalah kebohongan yang baik. Suara-suara hati itu membuatku hampir gila. Tanpa daya, aku melangkah maju dan langsung memeluk Amamiya Saori. Amamiya-san sama sekali tidak berat, malah sangat ringan. Amamiya Saori menundukkan kepalanya dengan malu.
Kulitnya yang putih diwarnai dengan rona merah. Aku menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Jika aku tidak menurunkannya, CPU-ku akan terbakar. Tapi aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku tetap tidak melakukan apapun. Ya, momen ini akhirnya tiba. Aku tidak menyangka Qin Kun akan begitu proaktif. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Aku sudah membayangkannya berkali-kali secara diam-diam. Amamiya Saori, kau benar-benar wanita yang tidak berguna. Siapa suruh aku begitu kurang pengalaman? Aku sangat gugup dan bersemangat. Apa yang sedang dilakukan Qin Kun sekarang? Aku sangat penasaran. Tiba-tiba, sebuah bayangan cantik melintas di benakku. Itu sudah terlalu buram untuk dilihat. Namun, itu membuatku langsung tenang. Amamiya-san, aku akan membersihkan kamar dulu. Sampai jumpa. Menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, aku dengan kejam mengepak barang-barangku dan berlari keluar pintu. Tetapi begitu aku keluar, aku langsung menyesalinya. Cuaca yang sangat panas seperti berada di dalam oven. Seluruh tubuhku terasa panas. Jadi aku segera berbalik, membuka pintu dan berjalan ke ruang tamu. Maaf, AC di kamarku rusak. Mohon biarkan aku menumpang padamu. Tidak ada AC, jangankan semalam. Bahkan sedetik pun aku tidak bisa duduk. Qin Kun, kamu berkeringat banyak. Mau minum sesuatu? Suara lembut terdengar di telingaku. Aku mendongak dan melihat Amamiya Saori meringkuk di sofa. Tampak sangat menyedihkan. Aku ingin minum susu. Susu? Seharusnya masih ada beberapa botol di kulkas. Amamiya Saori bangkit dan berjalan ke kulkas, mengambil sebotol susu dan memberikannya kepadaku. Aku meminum susu dingin itu sampai habis. Aku hanya merasa segar. Panasnya musim panas hilang. Qin Kun pasti lelah ya? Duduklah, aku akan memijat bahumu. Amamiya Saori tersenyum manis dan mendorongku ke sofa, lalu mulai memijatku dengan lembut. Awalnya aku menolak, tapi pijatannya benar-benar terlalu nyaman, jadi aku menurutinya. Tiba-tiba, Amamiya Saori menabrakku. Apa yang kamu lakukan? Aku panik sesaat. Saat aku hendak bangkit dan pergi, kekuatan mengerikan Amamiya Saori secara paksa menekanku kembali ke tempat semula. Qin Kun, kamu sangat lelah, memijat bahu saja pasti tidak cukup. Jadi aku ingin memberimu pijat seluruh tubuh. Amamiya Saori tersenyum tipis, dan dengan lembut membelai rambut di dahinya. Aku dengan susah payah berkata, ini tidak pantas. Tangan lembut, putih, dan halus itu beroperasi dengan terampil. Kelelahanku terus berkurang. Harus kuakui, teknik pijatnya bagus. Melihat aku tidak melawan dengan keras. Wajah cantik Amamiya Saori tersenyum lebih cerah dan mulai memijatku dengan baik. Tubuh Qin Kun sangat bagus. Baik bentuk maupun kekerasan ototnya cukup bagus. Kedua pahanya sangat kuat. Sisanya bagaimana? Mendengar itu, aku segera berdiri dan dengan cepat menjauh, berkata dengan serius, Amamiya-san. Aku rasa kamu mungkin lapar. Mari kita makan dulu. Baru saja aku selesai berbicara. Perutku berbunyi, membuatku merasa malu dan ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Yang lapar adalah Qin Kun-nya. Amamiya Saori melepaskan tangannya dan berdiri sambil tersenyum seperti bunga. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Begini saja. Kita masing-masing mundur selangkah dan setidaknya menjaga jarak 1 meter. Sama sekali tidak boleh melanggar batas. 1 meter? Sejauh itu? Baiklah, aku akan memasak dulu. Amamiya Saori cemberut lucu. 1 meter tidak apa-apa. Akan selalu ada kesempatan. Lebih baik berkompromi dulu. Bagaimanapun, tidak mungkin mengukur dengan penggaris setiap saat. Jika secara tidak sengaja melanggar batas, tidak ada yang bisa dilakukan. Untuk merebut hati seorang pria, pertama-tama rebutlah perutnya. Mari buat sesuatu yang enak untuk mengurangi kewaspadaan Qin Kun. Tidak bisa begitu, aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Aku buru-buru menghalangi jalannya. Membiarkan seorang yandere memegang pisau dapur untuk memasak untukku terlalu menakutkan. Sebenarnya, aku suka memasak. Kuharap Amamiya-san mau mencobanya, sebagai balasan atas perhatianmu padaku. Amamiya Saori berpikir sejenak. Dia segera mengerti dan berkata dengan senyum cerah, aku juga penasaran masakan apa yang akan dibuat Qin Kun. Kalau begitu, semangat, aku mau mandi dulu. Ekspresi bersemangat muncul di wajahku. Tentu saja, aku tidak berniat mengintip, hanya merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk melarikan diri. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bahkan jika aku kabur, aku tidak punya tempat tujuan. Lebih baik tetap di sini dengan tenang. Setidaknya aku tidak akan terkena sengatan panas. Qin Kun terlihat bersemangat ya. Apa yang akan dia lakukan? Bisikan hati Amamiya Saori terus berlanjut. Kata-katanya membuatku menggigil. Dia berjalan menuju kamar mandi tidak jauh dari sana, perlahan. Membuka pintu dan menoleh ke arahku. Qin Kun, silakan gunakan bahan-bahan di kulkas. Bumbu ada di atas meja. Aku tidak punya banyak aturan, lakukan sesukamu. Kunci pintu kamar mandi rusak, kamu di dapur saja. Aku akan mandi selama 1 jam. Selama itu, jangan berkeliaran, mengerti? Aku berpikir sejenak, lalu perlahan mengangguk dengan senyum di wajahku. Amamiya-san, nantikan saja keahlianku. Dijamin puas. Setelah mengatakan itu, Amamiya Saori menghela nafas, sepertinya masih khawatir.
Dia mendorong pintu dan masuk, mengerutkan bibirnya. Apakah dia benar-benar mengerti maksudku? Aku mulai memasak dengan mengeluarkan berbagai bahan segar dari kulkas. Setelah semua persiapan selesai, aku merasa seperti ada perapian di belakangku. Sangat hangat. Qin Kun belum menyadariku ya. Mendengar bisikan hati yang familiar, bulu kuduku berdiri. Aku buru-buru menoleh ke belakang, tapi tetap tidak menemukan Amamiya Saori. Namun, ada genangan air yang jelas di lantai dari kamar mandi ke dapur. Mungkinkah dia ada di belakangku? Aku menarik napas dalam-dalam dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku membawa makanan ke ruang tamu. Apakah Amamiya-san belum selesai mandi? Haruskah aku memeriksanya nanti? Aku berkata dengan suara pelan, tapi cukup keras agar orang-orang di sekitar bisa mendengarnya. Gawat, gawat. Aku harus segera kembali. Setelah menunggu cukup lama, 1 jam pun berlalu. Amamiya Saori keluar dari kamar mandi dengan wajah sedih. Aku menoleh dan melihatnya mengenakan piyama hitam longgar. Kemudian, menunjuk ke hidangan Tiongkok yang mewah di atas meja. Nyonya, coba cicipi, apakah sesuai dengan seleramu? Amamiya Saori mengerutkan bibirnya. Mengabaikan perjanjian jarak 1 meter, dia berjalan perlahan dan duduk di sampingku. Dia mengambil sepotong daging sapi dan memakannya sedikit demi sedikit. Kesedihan di matanya langsung berubah menjadi kegembiraan. Enak sekali. Amamiya Saori makan nasi dan lauk secara bergantian. Melihat ekspresi puasnya yang tak disengaja, aku merasa bangga. Nyonya bahkan saat makan pun tetap anggun dan elegan. Menyadari ada sebutir nasi menempel di sudut bibirnya, aku mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun pergi itu mudah, kembali itu sulit. Setelah beberapa menit, barulah aku bisa menarik tanganku kembali. Bukankah seharusnya berjarak 1 meter? Rasanya enak sekali. Aku ingin mengulanginya lagi. Qin Jun juga tidak mengatakan apa-apa. Apakah itu berarti dia setuju? Aku segera berdeham 2 kali dan bangkit. Nyonya, kalau tidak segera dimakan, makanannya akan dingin. Jangan bicara saat makan atau tidur. Keduanya makan dengan tenang tanpa masalah. Baiklah kalau begitu aku akan mencuci piring. Aku membereskan piring dan mangkuk lalu pergi ke dapur. Meskipun terlihat mudah dihadapi, tapi tidak boleh membiarkan Yandere masuk ke dapur. Qin Jun sangat lembut. Padahal baru sebentar, aku sudah tidak bisa jauh darinya, kalau tidak ada dia. Aku akan sangat sedih, tidak boleh membiarkan belahan jiwaku pergi. Nanti saat keluar aku akan membeli lebih banyak, dougu, yang berguna. Mendengar Amamiya Saori akan keluar rumah, dan juga akan membeli dougu, aneh, hatiku berdebar kencang. Nyonya, cuaca panas sekali seperti oven, kalau jalan-jalan di luar pasti akan menjadi hitam. Lebih baik diam di rumah, kan? Aku meletakkan pekerjaanku, mengelap tanganku dan segera keluar. Di pusat perbelanjaan ada AC, dan aku pergi dengan mobil, jadi tidak akan memakan banyak waktu. Amamiya Saori tidak khawatir tentang cuaca. Selama ada uang, ada banyak cara untuk melindungi diri dari sinar matahari. Apakah kamu ingin membeli sesuatu yang mendesak? Kita harus berhemat dalam pengeluaran sehari-hari. Memang tidak baik membuang-buang uang, tapi aku benar-benar membutuhkannya. Kalau ada uang lebih baik segera mencari orang untuk memperbaiki AC di kamarku. Amamiya Saori terus menghela nafas. Akhirnya aku berhasil meyakinkannya dengan kata-kata manisku. Dia dengan patuh menelepon tukang reparasi. Aku merasa senang seperti meraih kemenangan. Siapa yang tidak suka dengan nyonya yang penurut dan baik ini? Tidak, dia kan seorang yandere. Lebih baik berhati-hati. Aku menggelengkan kepala untuk tersadar dari kebahagiaan, dan menatap Amamiya Saori dengan waspada. Mungkin besok mereka akan datang untuk memperbaikinya. Kalau begitu aku boleh keluar sekarang kan? Amamiya Saori menyimpan ponselnya dan perlahan berjalan menuju kamar tidur. Bersiap untuk berganti pakaian sebelum berangkat, ukurannya agak kecil, tubuhku terasa tidak nyaman. Dan rasanya pakaiannya terlalu ketat, kalau bergerak terlalu banyak sepertinya akan robek, kaos kakiku juga tidak bisa dipakai. Rok ini mahal sekali. Wajahku memerah, entah kenapa aku jadi semakin bersemangat. Setelah Amamiya Saori selesai berpakaian, tanpa terasa sudah berlalu setengah jam, pintu kamar perlahan terbuka. Dengan rasa ingin tahu aku menoleh ke belakang, tak bisa menahan ekspresi terkejut. Amamiya Saori mengenakan gaun panjang berwarna ungu tua yang mewah. Sulam sutra emas muda, kain berkualitas tinggi terlihat jelas. Amamiya Saori menunduk, sangat malu. Itu, cantik, aku yang sedang mengkritik dengan cermat tiba-tiba terinterupsi. Volume suaraku tanpa sadar sedikit meninggi. Asalkan Qin Kun suka. Hanya saja, pakaian ini memang tidak bisa dipakai keluar. Paling-paling hanya dilihat di rumah. Aku sangat tidak nyaman, cepat ganti saja. Amamiya Saori memasang wajah sedih, jelas tidak terlalu puas dengan pakaian ini. Saat ini aku menyadari bahwa stokingnya menampakkan sedikit kulit putih bersih. Nyonya, stoking Anda robek. Amamiya Saori menunjukkan ekspresi bingung. Merepotkan sekali. Pasti rusak saat dipaksa ditarik tadi. Seharusnya aku tidak keluar rumah. Sekarang aku jadi sangat tidak nyaman. Andai saja ada yang membantuku melepasnya. Tiba-tiba dia mendapat ilham. Duduk di sofa dengan wajah tersenyum. Qin Kun, bantu aku satu hal. Lepaskan kaos kakiku. Aku tertegun sejenak. Ini jelas-jelas hadiah.
Aku berjalan ke hadapan Amamiya Saori dan perlahan berjongkok. Sedikit demi sedikit aku menarik kaos kakinya. Napasku juga tanpa sadar menjadi lebih berat, seiring dengan kedua kaos kaki yang terlepas. Amamiya Saori menutup mulutnya dan terkikik. Kinkun manis sekali. Dia malu ya. Apa dia akan tiba-tiba memegang kakiku ya? Aku sangat menantikannya, sangat bersemangat. Aku memasang wajah datar. Wanita ini benar-benar ingin dijatuhkan olehku. Padahal, karakternya seperti anak kecil. Kaki nyonya sangat ramping ya. Entah berapa persen lemak tubuhmu. Apakah lemak tubuh 5%? Apakah benar ada orang seperti itu? Amamiya Saori pernah mendengar tentang lemak tubuh, tapi tidak terlalu paham. Orang biasa sepertinya sekitar 10% lebih. 5% sangat sulit dibayangkan. Berikan satu contoh sederhana, Uesugi Eri. Contoh yang kurang hidup membuat Amamiya Saori tidak bisa menahan senyum pahit. Kinkun ini? Di saat seperti ini malah membahas topik aneh seperti ini. Tapi sepertinya dia benar-benar menyukai kakiku. Tadi saat melepas kaos kakiku. Hanya sedikit menyentuh saja sudah membuatku gemetar seluruh tubuh. Senyaman itukah? Kalau begitu. Dia mengambil sepasang stoking baru. Kalau begitu, tolong pakaikan untukku ya. Amamiya Saori menopang pipinya dengan tangan. Memasang ekspresi yang wajar. Untuk berterima kasih karena sudah membantuku melepas kaos kaki. Jadi aku menghadiahimu untuk memakaikan kaos kaki padaku. Tidak boleh, hadiah. Aku tidak punya fetis seperti itu. Benarkah? Amamiya Saori sedikit mengerutkan alisnya. Dua jarinya mengambil selembar uang 10.000 yen dari dompetnya. Sayang sekali dia bergoyang pelan di depanku. Jangan, aku ini pria tampan. Tanpa ragu aku membuka kemasan stoking. Ragu sedetik saja berarti tidak menghargai uang. Benar. Itu uang. Jangan salah paham. Apakah Kinkun serius? Hanya 10.000 yen saja. Sudah bisa membuatnya patuh? Asyik sekali. Amamiya Saori. Manfaatkan kesempatan ini dan rebut dia sekalian. Pria tampan dan lembut seperti itu tidak akan datang dua kali. Baiklah, dimulai. Amamiya Saori berusaha tenang, tapi bibirnya yang terkatup rapat dan pipinya yang merah padam. Memperlihatkan kegugupannya. Aku tanpa sadar menelan ludah. Apa sebaiknya aku merebutnya saja? Lagi pula, nyonya sangat kaya. Yandere pada dasarnya hanya terlalu mengontrol. Asal patuh saja. Aku bisa menjalani hidup mewah dan bahagia sebagai parasit. Aku segera menggelengkan kepala, membuang jauh-jauh pikiran bodoh itu. Dua jari membuka mulut kaos kaki, perlahan memakaikan kaos kaki ke kakinya. Hanya melirik sekilas. Hatiku berdebar kencang. Sebagai pemuda yang penuh gairah, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Amamiya Saori juga jadi malu. Mencuri pandang ke arahku, menyodorkan kaki putihnya yang lain. Kinkun, masih ada satu kaki lagi. Menghadapi godaan kapital, aku merasa ada yang tidak beres dan segera melarikan diri dari kamarnya. Aku berlari ke kamar mandi dan mengunci pintunya rapat-rapat baru bisa bernapas lega. Angin dingin bertiup di lembah yang terpencil, jangkrik musim semi bernyanyi. Pemuda kembali. Sialan nyonya Sakura ini. Tunggu saja, akan kubuat kau menyesal. Aku mengangkat kepala, terengah-engah. Butiran air menetes dari ujung rambutku. Perasaanku masih belum tenang. Nyonya Amamiya benar-benar ingin memakanku, bukan bercanda. Tapi, memangnya kenapa? Ini hanya sedikit masalah saja. Akhirnya selesai ganti baju. Ngomong-ngomong, Kinkun kemana? Apa dia marah? Apa dia akan meninggalkanku? Jangan sampai. Aku tidak akan memaksanya lagi. Kumohon, cepatlah keluar. Tadi terlalu agresif. Seharusnya lebih halus. Tapi siapa sangka bajunya akan rusak. Aku sebenarnya juga malu. Tahu, bodohnya dia menyia-nyiakan keberanianku. Semakin dipikir semakin kesal. Di mana pisauku? Mendengar Amamiya Saori ingin mengambil pisau, aku tersentak dan segera keluar dari kamar mandi. Amamiya Saori langsung berbinar matanya dan berlari sambil menangis meminta maaf. Maafkan aku. Aku tadi sudah keterlaluan. Kinkun, jangan membenciku. Mana mungkin aku membenci nyonya. Malah aku yang membuat baju merusak. Gaun itu pasti mahal. Tidak mahal, tidak mahal. Sudah larut malam. Mari kita siapkan makan malam. Hanya 1.000.000 yen, tidak seberapa. Aku tahu nyonya kaya, tapi tidak menyangka semewah ini. Tiba-tiba aku sedikit tertarik. Sebagai orang tak berguna yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 10.000 yen, aku bahkan tidak berani memikirkan uang ini. Apalagi hanya untuk membeli pakaian. Aku menatap Amamiya Saori dari atas ke bawah. Dia sudah berganti pakaian rumahan yang longgar dan sederhana, kaos putih dipadukan dengan celana panjang hitam. Aku berkata, Nyonya, 10.000 yen itu. Amamiya Saori tersenyum dan berkata, tapi Kinkun, kamu belum memakainya semua padaku. Setidaknya 5.000 yen, kan? Tidak bisa. Amamiya Saori mendengus dingin dan tidak senang, seperti bermain game. Misi hanya selesai setengahnya. Bagaimana mungkin aku memberimu hadiah? Awalnya aku ingin mengambil kesempatan ini untuk langsung mendapatkannya. Tapi dia malah langsung kabur dan masih ingin upah? Mau ku beri pisau? Tidak. Ekspresiku pahit,
Jadi aku harus menyerah. Dibandingkan dengan 5.000 yen. Aku lebih menghargai nyawaku ini. Melihatku sedikit tidak senang, Amamiya Saori cemberut dan berkata dengan suara rendah. Tapi kalau Kin-kun bersedia membuat makan malam yang mewah, itu juga bisa menjadi kompensasi. Nyonya benar-benar cantik dan baik hati. Aku akan segera memasak. Segera setelah itu, aku berjalan cepat menuju dapur. Amamiya Saori mengikuti di belakang. Keduanya datang ke dapur, mengeluarkan bahan-bahan, dan bersiap untuk menunjukkan keahlian mereka. Terlihat Amamiya Saori dengan terampil mengambil pisau dapur dan mulai memotong sayuran. Melihat keterampilan memotong yang terampil itu, tanganku sedikit gemetar. Nyonya, serahkan padaku saja. Sekarang kamu adalah bosku, mana mungkin aku membiarkan bos bekerja. Dengan cepat aku merebut pisau dapur, dan hatiku yang khawatir akhirnya tenang. Amamiya Saori cemburu tidak puas. Penampilan yang imut benar-benar membuat hati berdebar. Baiklah, kalau begitu tidak keberatan kalau aku menambahkan sedikit kesulitan untukmu, kan? Apa maksudmu? Amamiya Saori mendekat dan langsung memelukku. Tidak boleh melawan. Ini adalah aturan tidak tertulis. Tunggu, aku sedang memasak. Nyonya, tolong berhenti. Setelah keduanya selesai menyantap makan malam yang mewah, sudah hampir pukul 7.30 malam. Aku berinisiatif membantu mencuci piring dan peralatan makan di atas meja. Setelah meletakkan semua piring, aku baru saja bernapas lega ketika Amamiya Saori menempel padaku. Aku menggertakkan gigi dan tidak bergeming. Aku, yang telah menerima pendidikan wajib 9 tahun, menunjukkan kemauan yang luar biasa. Ambil ini untuk menguji kader. Kader mana yang tidak tahan ujian seperti ini? Nyonya. Malam ini aku tidur di sofa saja ya. Amamiya Saori memutar matanya yang indah dan berkata dengan wajah tersenyum. Mana mungkin? AC di kamarmu rusak. Ini salahku sebagai pengurus. Begini saja. Kamu tidur di kamarku saja ya? Ah, aku terkejut dan membelalakan mata. Apa menurutmu tidur berdua dengan lawan jenis itu tidak pantas? Benar kan? Aku tidak menyuruhmu tidur di ranjang yang sama denganku. Amamiya Saori mencubit pipiku. Ucapannya selalu mengandung sedikit godaan. Apa Kin-kun merasa aku terlalu terbuka? Bukannya semua orang bisa tinggal serumah denganku. Hanya Kin-kun yang istimewa. Dan ini pertama kalinya aku tidur serumah dengan pria. Padahal, akulah yang lebih malu. Suara hati yang malu-malu bergema di telingaku, membuat mataku terbelalak. Tentu saja. Aku juga tidak akan membiarkanmu tidur di lantai. Ikut aku. Melihat wajahku yang khawatir. Amamiya Saori segera menjelaskan, menyuruhku mengikutinya. Mereka berdua pergi ke ruang penyimpanan. Di dalamnya ada ranjang pegas. Cukup dibersihkan dan diberi kasur serta selimut, sudah bisa untuk tidur. Amamiya-san, menurutku kamar ini juga bisa untuk tidur. Bagaimana kalau aku membersihkannya dan tinggal di sini saja? Aku melihat sekeliling. Meskipun kamarnya agak kecil, tapi cukup untuk 1 malam. Dan ada AC juga. Amamiya Saori menghela napas pelan. Baiklah, terserah kamu saja. Ngomong-ngomong, Kin-kun sekarang sudah lulus SMA ya? Mau kuliah di universitas mana? Lumayan bisa masuk Todai. Todai ya? Hebat sekali. Amamiya Saori menutup bibirnya dengan tangan, sedikit terkejut. Tidak menyangka pemuda di depanku ini ternyata anak yang pintar. Kalau begitu, aku bisa dibilang senior Kin-kun ya. Dulu aku juga lulus ujian masuk. Ah, aku tidak mau memikirkan masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Hidup harus terus berjalan. Melihat raut wajah Amamiya Saori yang sedikit tidak senang, aku merasa bingung. Meskipun sedikit penasaran. Tapi itu jelas kenangan buruk bagi Amamiya-san. Dan itu adalah isi hatinya sendiri. Jelas tidak pantas untuk ditanyakan. Lalu aku berbaring di sofa dan menonton video. Amamiya Saori berjalan anggun menghampiriku. Kamarnya sudah hampir selesai dibersihkan. Jadi, dia datang menemuiku. Aku kebetulan sedang menonton video wanita cantik. Apa mereka secantik itu? Padahal, aku juga tidak kalah cantik. Suka kaki jenjang dan dada besar, padahal aku juga punya. Tapi dia tidak mau melihatku. Aku sudah berusaha membersihkan kamar, tapi dia malah melihat wanita lain. Aku sangat kesal. Inikah yang namanya cemburu? Semua orang bilang kalau pria selingkuh harus dikebiri. Kalau tidak, pasti akan terulang lagi. Suara hati yang dingin menusuk pikiranku. Aku bergidik dan segera menyimpan ponselku. Apakah sudah selesai dibersihkan? Amamiya-san? Aku segera bangkit dan berjalan cepat menuju Amamiya Saori. Sebentar lagi, aku tinggal membersihkan tempat tidur saja. Kin-kun, kalau tidak sabar, bisa mandi duluan. Suara Amamiya Saori terdengar jauh lebih suram. Terlihat betapa buruknya suasana hatinya saat ini. Sekarang aku tidak boleh membuatnya marah lagi. Kalau begitu bisa jadi Kasim sungguhan. Kalau begitu aku mandi dulu. Aku mengeluarkan pakaian ganti dari koper. Hanya karena menonton video wanita cantik saja harus dibunuh dan dikuliti. Wanita ini sangat menakutkan. Air mengalir di punggung yang kokoh. Sedikit gatal, aku tidak bisa menahan diri untuk membelai bekas luka sepanjang 3 inci di punggungku dengan lembut. Setelah mengeringkan badan dan mengenakan piyama, aku langsung masuk ke ruang utilitas. Aku mengunci pintu kamar dan berbaring di sana,
dengan riang menonton video. Setelah beberapa saat, terdengar ketukan pintu, suara Amamiya Saori menyusul. "Kin-kun, bukakan pintunya. Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Aku tidak ingin terlalu sering berhubungan dengan wanita ini, jadi aku memilih untuk berpura-pura tidur." Namun, ketukan pintu semakin keras, membuatku tidak bisa tenang. Tiba-tiba suara keras membuatku terkejut dan segera bangkit. Terlihat sebuah lubang tiba-tiba muncul di pintu kayu. Dari lubang itu keluar sebuah tangan giok ramping seputih salju. Tangan giok menemukan posisi yang tepat, membuka kunci, lalu menariknya kembali. Buka pintu perlahan. Amamiya Saori masuk dengan tenang, mata dinginnya dipenuhi berbagai emosi negatif. "Sialan. Apakah kamu sangat membenciku? Apakah aku tidak cantik, atau tubuhku tidak sesuai dengan seleramu?" Aku sangat ketakutan hingga jantungku hampir melompat keluar, dan buru-buru menjelaskan, "Nyonya sangat cantik. Lalu mengapa kamu selalu tidak tergerak?" Amamiya Saori mengepalkan tinjunya dengan erat dan perlahan mendekat. Mata berairnya dipenuhi dengan cinta yang terpendam. "Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Nyonya, jangan mengujiku." Aku mengamati Amamiya Saori dari atas ke bawah sejenak. Mau tidak mau pipiku memerah dan hatiku goyah. Bagaimanapun, ini rumahku. Ini kamarku, aku bisa tidur di mana saja yang aku suka. Tempat tidur itu kuberikan padamu. Aku akan tidur di sofa saja. Aku turun dari tempat tidur dan hendak pergi, tangan lembut Amamiya Saori tiba-tiba meraih ujung bajuku. Aku dengan enggan menoleh ke belakang. Baru saja aku ingin mengatakan beberapa hal besar, aku melihat di wajahnya yang lembut itu. 2 baris air mata mengalir. Aku melihatnya dan tidak tega menolak. Setelah berpikir sejenak, aku duduk di tempat tidur dan memperingatkan. Siapa suruh aku sekarang menumpang hidup, bangun dan tidur bersama, tapi sama sekali tidak boleh melewati batas. Apakah kamu benar-benar bersedia? Amamiya Saori tercengang. Amamiya Saori, kamu benar-benar wanita yang berdosa. Bahkan menggunakan air mata untuk mendapatkan simpati. Tapi lalu kenapa? Kin-kun sudah setuju. Kalau begitu, nikmati saja malam tanpa tidur ini. Kita sepakati dulu, meskipun berada di satu tempat tidur, tapi kita masing-masing satu selimut. Tidak boleh masuk ke selimut orang lain. Apa bedanya dengan tidur terpisah? Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Aku berkata dengan acuh tak acuh. Amamiya Saori diam-diam mendecakkan lidah, mengangguk dan kembali ke kamar membawa selimut. Sudah larut, istirahatlah lebih awal. Aku berbaring miring di tempat tidur dengan tenang. Waktu berlalu detik demi detik, meskipun sangat lelah, mataku tetap tidak bisa terpejam dengan tenang. Kin-kun sangat harum, ini aroma sampoku. Tidak bergerak. Apakah dia sudah tidur? Padahal aku masih ingin mengobrol dengannya. Sudahlah. Karena dia sudah tidur, aku juga bisa bertindak. Aku menarik lenganku yang sedikit mati rasa dari belakang kepala. Bisikan hati wanita cantik di belakangku terus berlanjut. Juga menjadi penyebab aku tidak bisa tidur. Amamiya Saori di sampingku bertanya dengan hati-hati dan pelan. Kin-kun, apakah kamu sudah tidur? Belum. Aku juga sama. Memikirkan setelah AC diperbaiki besok. Aku tidak bisa tinggal bersama Kin-kun. Aku sedih dan tidak bisa tidur. Aku mendengar itu dan merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun juga, rumah itu aku sewa dengan uangku sendiri. Bukankah akan sia-sia jika tidak ditempati? Berbaring di tempat tidur sesekali bisa mendengar suara klakson kendaraan di luar. Tapi aku tidak bisa mendengar gerakan apapun dari penyewa lain di apartemen. Alisku sedikit berkerut, merasakan seekor tikus berlarian di dalam selimut. Aku berhenti sejenak dan berpikir, jelas sewa di sini sangat murah, seharusnya ada banyak penyewa. Tapi kenapa seluruh apartemen ini sangat sepi? Karena semua orang sangat sibuk. Kin-kun juga harus ingat. Apartemen ini memiliki aturan, jangan mengetuk pintu penyewa lain, terutama kamar 203. Suara Amamiya Saori terdengar seperti lonceng perak, secara tak terduga membawa sedikit keseriusan. Apartemen ini tidak bisa ditempati oleh sembarang orang. Meskipun penyewa lain tak terhindarkan akan melakukan kontak dengan Kin-kun, tapi selama tidak terlalu dekat, aku bisa menerimanya. Apakah Nyonya Amamiya sangat membenci penyewa kamar 203? Alisku sedikit berkerut. Saat sedang berpikir, tiba-tiba seekor tikus melompat keluar dan masuk ke dalam selimutku. Nyonya, kenapa ada tikus masuk ke dalam selimutku? Mungkin tikusnya tidak sengaja terpeleset masuk. Melihat itu, Amamiya Saori semakin berani, langsung memelukku dari balik selimut. Nyonya, jangan terlalu berlebihan. Aku tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan ingin menegur. Aku hanya melihat Amamiya Saori tersenyum cerah. Menunjukkan wajah cantik yang menawan. Hanya dengan melihatku saja, hatiku berdebar-debar dan aku mundur berulang kali. Tanpa sengaja, aku terjatuh dengan keras ke lantai. Kin-kun, apakah kamu baik-baik saja? Amamiya Saori tampak khawatir, membuka selimut dan segera bertanya. Aku baik-baik saja. Aku menggosok kepalaku. Sekarang sudah beres. Semakin tidak bisa tidur. Begitu aku mendongak, aku melihat sepasang mata terpampang di depan. Terawat dengan baik, halus dan lembut seperti artefak giok yang indah. Jika begini terus, bahkan setelah subuh pun aku tidak akan bisa tidur. Sebaiknya aku tidur di sofa ruang tamu saja. Sambil memeluk selimut, aku hendak pergi.
menjauhi siluman kecil yang menggoda ini. Maaf, Kinkun, pasti karena kamu tidak bisa tidur. Aku tidak menyalahkanmu. Menatap wajah cantik yang halus itu, terlihat sedikit penyesalan. Aku tidak menegur dan berbalik hendak pergi. Tunggu sebentar. Wajah Giok Amamiya Saori memerah, dengan cepat mengulurkan tangan dan menarikku. Dengan kekuatan tiba-tiba, dia bahkan membuatku yang tidak waspada menjadi terpojok di dinding. Karena akulah yang membuat Kinkun tidak bisa tidur, maka aku wajib memberi kompensasi. Kompensasi? Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana kalau aku mengajarimu jurus bela diri, jurus legenda, jurus naga penakluk 18? Baiklah, sampai di sini saja. Jika ingin melihat kelanjutannya, silakan berikan like dan tonton sendiri. Keesokan paginya, bahkan sebelum ayam berkokok, aku sudah bangun dari tempat tidur. Tidak ada alasan lain, hanya karena sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku menghela napas dalam hati. Lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Saat ini, hanya dengan berusaha mencari kesibukanlah aku bisa meredakan perasaan tertekan di hati. Berbeda dengan Amamiya Saori yang langsung tidur setelah makan, hatiku dipenuhi kesedihan. Aku pun keluar untuk menyalakan rokok untuk meredakan emosi. Tokyo di pagi hari masih cukup sejuk. Angin sepal-sepal membuat orang merasa nyaman. Bersamaan dengan hembusan asap rokok menyebar di sekitar, suasana hati pun menjadi lebih baik. Pokoknya, malam ini aku bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku bisa tidur nyenyak. Pria itu dilarang merokok di koridor apartemen. Terdengar suara lembut yang sedikit kekanak-kanakan. Kata-kata itu dipenuhi dengan rasa jijik yang mendalam. Mengikuti arah suara, seorang gadis imut mengenakan seragam sekolah JK menatapnya dengan serius. Gadis itu memiliki mata phoenix yang mempesona. Hidung mancung, tubuhnya terlihat sedikit kurus, tetapi penampilannya yang lemah membuat orang ingin melindunginya. Kawaii. Melihat penampilan gadis yang murni dan imut itu, aku tanpa sadar memujinya. Setelah mengamatinya dengan cermat, aku mengeluarkan kunci dan bersiap membuka pintu kamar Amamiya Saori. Berhenti. Kamu siapa? Ada urusan apa di apartemen kami? Jangan tegang. Aku juga penyewa di sini. Namaku Qin Yuan. Kamu? Aku tidak bisa menahan senyum pahit. Aku, seorang pemuda tampan yang ketampanannya setara dengan Pan An, hanya sedikit lebih. Kalah 99,99% dari penonton. Bagaimana mungkin aku orang jahat? Aku belum pernah melihatmu. Alis gadis itu sedikit berkerut, menatapku dengan ragu. Namaku Amamiya Airi, tinggal di kamar 203. Sepertinya kamu tadi ingin masuk ke kamar Saori ya? Kamu ada hubungan apa dengannya? Penyewa apartemen. Tapi punya kunci kamar pengelola apartemen, wajar kalau dia curiga. Aku dan Nyonya Amamiya hanya teman biasa. AC di kamarku rusak, Nyonya baik hati mengizinkanku tinggal sementara. Aku mengelak. Amamiya Saori memperlakukanku dengan baik, kalau jujur pasti akan mempengaruhi reputasinya. Menyembunyikan pria asing di rumah. Kalau sampai ibu-ibu tukang gosip tahu, satu sore bisa menyebar ke seluruh komplek. Ngomong-ngomong, kamu adiknya Tuan Amamiya atau semacamnya? Melempar kebingungan dalam hati. Suami Nyonya sepertinya sering bekerja di luar kota. Wajar kalau adik ipar menjaga kakak iparnya. Kamu bilang kakak ipar murahan itu? Aku tidak akrab dengan Kasim itu. Sebutan itu terlalu. Kamu juga pernah bertemu kakakku. Cantik kan? Tapi pria itu sudah menikah 10 tahun tapi tidak pernah menyentuhnya sekalipun. Bukan Kasim lalu apa? Amamiya Airi tanpa ragu mengungkapkan ketidakpuasan dalam hatinya. Dipikir-pikir, seperti yang dia katakan, matahari sudah terbit. Masuk dan bicara saja. Amamiya Airi mengeluarkan sebuah kunci dan membuka kamar Amamiya Saori. Setelah melepas sepatu, dia dengan terampil dan alami berbaring di sofa. Amamiya-san masih SMA ya? Aku dengan rasa ingin tahu mengamati gadis imut ini. Panggil saja Airi. Aku baru kelas 3 SMA tahun ini, yang berarti belum genap 18 tahun. Wajah cantik Amamiya Airi memerah dan berkata dengan dingin, aku hanya cuti setahun. Aku sudah dewasa. Mataku menyapu landasan terbang yang datar ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kenapa perbedaan antara saudara kandung bisa begitu besar? Ah, mesum. Kamu lihat apa? Amamiya Airi memperlihatkan leher jenjang seperti angsa. Menoleh ke samping. Maaf, Airi, kamu berencana mendaftar ke universitas mana? Todai. Kebetulan aku sudah lulus ujian masuk Todai. Jadi aku bisa dibilang seniormu. Amamiya Airi langsung merinding, tanpa sadar mundur selangkah. Seluruh tubuhnya melengkung seperti anak kucing liar yang marah. Menatapku dengan tatapan tidak percaya. Senior masa depanku ternyata orang seperti ini? Sulit dipercaya. Sudah cukup ya? Aku hanya melirik sekilas. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku perlahan berjalan menuju dapur dan terus menyiapkan sarapan. Saat hidangan lezat disajikan, Amamiya Airi mencibir, merasa sangat lapar. Aku dengan tenang duduk dan menikmati makanan dengan ekspresi puas. Wajah Amamiya Airi memerah. Menutupi perutnya yang terus mengeluarkan suara. Sudah lapar, dan ada orang makan dengan lahap di depannya. Bagaimana dia bisa tahan? Melihat kondisi menyedihkan Amamiya Airi, aku dengan ramah berkata,
sarapannya agak kebanyakan. Apa kau bersedia membantuku menyelesaikan beberapa masalah? Airi lebih baik mati kelaparan daripada menerima sedekahmu. Amamiya Airi tampak keras kepala, tapi tak lama kemudian, perutnya keroncongan dan dia tak bisa menahannya lagi. Dia mengambil semangkuk bubur dan melahapnya dengan lahap. Bukankah kau bilang tidak akan makan sebutir pun? Amamiya Airi berkata dengan malu-malu, aku hanya mengkritikmu habis-habisan, itu tidak termasuk. Melihat adik kelas Sundar itu, aku tanpa ragu merebut kembali buburnya. Masih saja keras kepala. Kalau begitu jangan makan. Kenapa begitu? Amamiya Airi menghentakkan kakinya dengan cemas. Tidak makan tidak apa-apa, sekali makan tidak bisa berhenti. Tanpa daya. Dia memohon, kakak, kumohon berikan buburnya padaku. Bukan tidak mungkin, berlututlah dan makan. Kau terlalu kejam. Amamiya Airi mengepalkan tinju kecilnya, tapi penampilannya yang kawaii di depanku seperti anak ayam kecil. Tidak ada efek jera. Ada apa? Berisik sekali. Terbangun oleh suara gaduh keduanya, Amamiya Saori mengucek mata poinisnya yang berkabut. Setelah melihat dengan jelas, dia merasa bingung. Airi, kenapa kau datang? Ada pria di rumah, kenapa kau berpakaian seperti ini? Amamiya Airi mengeluh. Amamiya Saori tertegun, melihat penampilannya yang berantakan. Dia segera kembali ke kamar untuk berganti pakaian sebelum muncul kembali di hadapan mereka berdua. Dia mengenakan pakaian rumah yang sangat sederhana. Atasan berupa t-shirt lengan panjang berleher bulat putih lebar, bawahan berupa celana putih longgar, dan pinggangnya diikat dengan sabuk kuning pucat tipis. Mempertegas pinggangnya yang ramping. Airi, sudah kubilang berkali-kali. Jangan masuk ke kamarku sembarangan. Bukannya aku tidak punya uang untuk makan. Amamiya Airi cemberut dan merajuk. Penampilannya yang imut membuat orang merasa kasihan. Ini, jangan masuk lagi. Kalau tidak, kuncinya tidak akan kuberikan. Amamiya Saori dengan murah hati mengeluarkan uang 10.000 yen dan memberi isyarat agar dia segera pergi. Terima kasih, Kak. Tapi pria itu secara terang-terangan menggerta adikmu tersayang. Apa kau tidak melakukan apapun? Amamiya Airi memasukkan uang itu ke sakunya, lalu menatapku dengan bangga, berpikir untuk memanfaatkan kasih sayang kakaknya. Pasti bisa menghukum si mesum ini dengan kejam. Bisa diganggu oleh Kin-kun adalah impianku. Kau sudah mengambil uangnya dan tidak pergi, malah pamer padaku. Orang yang tidak tahu malu. Melihat Amamiya Saori yang penuh niat membunuh. Aku menarik napas dingin. Wanita ini menjadi gila dan tidak peduli pada adiknya sendiri. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat hari ini. Aku duluan ya. Amamiya Airi pergi sambil tersenyum simpul setelah sekian lama berinteraksi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu sifat kakaknya ini? Jika berlama-lama, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Aku mengamati kedua bersaudara ini dengan seksama. Kedua saudara ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda, dan tidak ada yang berani bertindak sembarangan saat mereka bersama. Demi nama baikku, aku tidak bisa membiarkan Amamiya Airi pergi begitu saja. Airi, di luar sangat panas, akan menyenangkan jika kita berkumpul bersama. Kenapa tidak tinggal dan makan malam bersama? Aku menghalangi jalan Amamiya Airi dan mengundangnya dengan senyum lebar. Tidak perlu, kalau punya uang, tentu saja aku harus bersenang-senang. Tinggal di sini membosankan. Melihat pikiranku yang sebenarnya, Amamiya Airi menolak tanpa ragu. Setelah mengatakan itu, dia baru saja melangkah keluar ketika Amamiya Saori menariknya dengan satu tangan. Ini juga niat baik Kin-kun. Tidak boleh disia-siakan. Kin-kun menyuruhmu untuk tinggal, jadi kau harus tinggal. Kau pikir kau bisa kabur di depan mataku? Kak, kau keterlaluan. Amamiya Airi mencoba meronta, tetapi tidak ada gunanya di hadapan kekuatan absolut. Aku tidak bisa menahan senyum. Dengar, tidak boleh menyia-nyiakan niat baikku. Ya, setelah mengatakan itu, aku duduk kembali di kursi. Pasti lapar, ya? Aku akan menyuapimu. Aku mengambil sesendok bubur dan dengan lembut menyuapkannya ke mulut Amamiya Airi. Dia makan dengan lahap. Aku juga bersenang-senang. Hanya Amamiya Saori yang mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Aku tidak mengerti. Mengapa semua orang membicarakan tentang keseksian? Di hadapan kelucuan, itu tidak berarti apa-apa. Tidak peduli bagaimana kau mengatakannya. 30 melawan 18, D melawan A, aku yang unggul. Mendengar isi hati Amamiya Saori, aku juga sedikit tercengang. Aku tidak bisa menahan kekaguman diam-diam. Sudah cukup makan? Kalau sudah cukup makan, cepat pergi belajar. Bukankah kau ingin masuk Universitas Tokyo? Dengan nilaimu saat ini, itu hanya angan-angan. Amamiya Saori dengan cemburu maju dan merebut mangkuk itu. Nyonya Amamiya. Apakah nilai Airi sangat buruk? Mendengar itu, wajah Amamiya Airi langsung memerah. Bagaikan apel matang yang membuat orang ingin mencicipinya. Kin-kun, nama keluarga kita berdua adalah Amamiya. Bukankah kau juga harus memanggil namaku? Amamiya Saori cemberut, penampilannya yang manja sangat imut hingga membuat orang tidak bisa menolak. Aku merasa sakit kepala dan hanya bisa mencoba berkata, Saori. Amamiya Airi memutar matanya ke arah keduanya. Aku tidak mengerti mengapa panggilan saja bisa membuat kalian bersemangat. Aku sudah kenyang,
Aku mau kembali ke kamar untuk belajar. Melihat itu, aku berinisiatif dan berkata, kalau begitu, biar aku yang mengajarimu. Lagi pula, aku baru saja selesai ujian belum lama ini. Dibandingkan kakak, adik ini memang sedikit buruk sifatnya. Tapi jauh lebih aman. Benarkah? Amamiya Airi agak tergoda. Lagi pula, ada seorang mahasiswa berprestasi yang membimbing, jauh lebih efisien daripada kelas pelatihan yang mahal. Diam-diam mengamati reaksi Amamiya Saori. Tubuhnya tegang, kedua tangannya mengepal erat. Setelah ragu-ragu lama, dia akhirnya menolak dengan sopan. Sudahlah, aku akan berusaha sendiri saja. Amamiya Saori diam-diam menghela napas. Segera tersenyum lega. Airi, terimalah niat baik Kin-kun. Meskipun aku tidak ingin Kin-kun terlalu banyak berhubungan dengan wanita lain, bahkan Airi pun tidak boleh. Tapi bagaimanapun juga ini menyangkut pelajaran. Berkaitan dengan masa depan Airi, mau bagaimana lagi? Lagi pula, pesona diriku tidak kalah dengan Airi. Dalam hal apapun, aku memiliki kepercayaan diri mutlak. Aku tanpa sadar membandingkannya dalam hati dan mengangguk. Aku tahu kakak terbaik untukku. Setelah dia mengatakan itu, dia dengan tidak sabar menarikku pergi. Amamiya Saori, yang tertinggal di tempatnya, perlahan berdiri. Cahaya dingin berkelebat di mata poenisnya. Dia berbisik pelan, belajar itu sangat melelahkan. Belikan mereka buah-buahan. Sekalian juga beli pisau buah baru. Tanpa terasa, kami belajar hingga larut malam. Setelah makan malam sederhana, Amamiya Airi pergi mandi. Aku duduk di tempat tidur mencium aroma samar di dalam ruangan. Suasana hatiku juga menjadi lebih baik. Selama itu, Amamiya Saori tidak muncul lagi. Malah tukang reparasi datang untuk memperbaiki AC. Namun, biaya listrik dan air juga merupakan pengeluaran yang tidak kecil. Aku juga harus mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan paruh waktu. Tidak lama kemudian, Amamiya Airi keluar setelah mandi. Terlihat rambutnya basah, ujung rambutnya meneteskan air. Mengenakan piyama merah muda yang lucu. Sangat kawaii, memperhatikan tatapanku. Amamiya Airi tidak marah. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum aneh yang penuh arti. Bahkan sedikit membusungkan pinggangnya yang ramping. Kedua saudari ini sama-sama tidak jujur. Mereka semua adalah siluman pemakan orang. Tapi dibandingkan wanita itu, Amamiya Airi tampak jauh lebih normal. Setidaknya aku tidak perlu khawatir tentang kesucianku. Kalau sudah selesai mandi, cepat kemari untuk belajar. Pelajari dulu beberapa karakter Hanzi yang paling dasar. Aku menulis beberapa karakter besar sederhana di buku dan terus menjelaskan. Kamu juga mengerti banyak karakter Hanzi. Tapi artinya mungkin tidak sama. Kamu harus mengingatnya baik-baik. Aku pasti akan menyampaikan pengalaman yang diajarkan guru. Semuanya tanpa terkecuali. Amamiya Airi dengan manis menusuk pipiku dengan jarinya. Seiring berjalannya waktu, Amamiya Airi seolah membuka dunia baru. Membuatnya agak kecanduan dan tidak bisa melepaskan diri. Pelajaran ini ternyata sangat menarik. Untung ada guru, aku diam-diam berdecak dan sedikit menjauh, melanjutkan mengajar sebentar. Melihat hari sudah larut, aku bangkit dan berkata, cukup sampai di sini hari ini, aku akan menulis beberapa idiom lagi untukmu. Jangan membaca novel dewasa di malam hari. Hafalkan baik-baik. Jika cuaca lebih dingin besok, aku akan mengajakmu membeli beberapa buku pelajaran. Melihat ini, Amamiya Airi sedikit menggembungkan pipinya. Melihatku hanya fokus mengajar, dia merasa sedikit kesal dan berkata, saat seperti ini seharusnya berinisiatif menambahkan kontakku. Aku memiringkan kepala menatapnya, menghela napas, lalu mengeluarkan ponsel. Setelah menambahkan kontak, kegembiraan terlihat jelas di wajah lembut Amamiya Airi. Kalau begitu aku pergi dulu, aku juga tidak ingin berlama-lama, langsung menuju kamarku sendiri. Sudah 2 hari, ini pertama kalinya aku melihat kamarku sendiri. Aku berbaring dengan tenang di tempat tidur kecil sambil memikirkan hidup. Kesadaran berangsur-angsur kabur, kantuk menyerang otak, tetapi telingaku mendengar suara samar. Sudah tidur, bahkan saat tidur pun dia sangat imut, tapi dia juga tidak melepas sepatunya. Benar-benar anak yang ceroboh, tapi toh nanti juga harus ditelanjangi. Suara yang familiar terdengar. Sangat merdu seperti burung oriole bernyanyi, membuatku tanpa sadar membuka sedikit mataku yang sayu. Dengan bantuan cahaya bulan samar-samar terlihat. Sesosok bayangan wanita perlahan mendekat, mengenakan piyama sutra ungu tua, memiringkan kepala, rambut panjangnya menjuntai menutupi separuh wajahnya. Saat sebuah tangan giok lembut dengan lembut menyentuh pipiku, perasaan seperti tersengat listrik membuatku tiba-tiba terbangun, menatap dengan mata terbelalak. Wanita di depanku adalah Amamiya Saori. Aku menarik napas dingin. Untuk sesaat pikiranku dipenuhi berbagai macam pikiran. Nyonya, apakah ini serangan malam? Tunggu sebentar, apa yang akan kamu lakukan? Suasana ini membuatku segera bangkit, bersandar ke dinding dengan mata penuh ketakutan. Amamiya Saori memiringkan kepalanya dengan bingung. Hanya saja senyum samar muncul di wajah cantiknya yang mempesona. Sungguh, kenapa dia bangun begitu cepat? Seharusnya aku datang lebih larut. Sudahlah, lebih baik dia bangun. Sendirian juga tidak menyenangkan. Dia perlahan mendekat dan berkata dengan lembut, Kin-kun, kamu tidak membenciku, kan? Keringatku mengalir di dahiku,
terus menetes dari daguku. Saorini, tenanglah, aku juga tenang. Jangan lupa kamar adikmu ada di sebelah. Aku sengaja mengeraskan volume suaraku, berharap Amamiya Airi di sebelah bisa memberikan respons. Tapi permintaanku tidak mendapat jawaban apapun. Airi, anak itu bagaimana ya? Sudahlah, toh meskipun dia mendengar juga tidak masalah, Amamiya Saori berkata sambil berpikir. Pada akhirnya, Aili hanyalah adikku secara hukum, anak tiri dari ayah yang tidak berperasaan itu setelah menikah lagi. Ini adalah urusan keluarga kami. Kin-kun tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya perlu fokus pada satu hal sekarang setelah mendengar berita mengejutkan ini. Aku sedikit terkejut, tetapi dalam situasi saat ini, aku tidak punya tenaga untuk mengurus hal-hal lain. Saori, aku hanya ingin tidur nyenyak sekarang. Kita bicarakan hal-hal lain nanti, oke? Aku menelan ludah dan merasa sangat canggung. Seharusnya aku mengunci pintu. Di pipi lembut Amamiya Saori terlihat sedikit enggan. Setelah ragu sejenak, dia berkata, baiklah. Kalau begitu, aku akan meletakkan buah ini di sini. Kamu makan besok ya. Dia menyalakan lampu dan meletakkan sekeranjang buah segar di atas meja. Aku meliriknya dan memperkirakan secara kasar. Setidaknya harganya puluhan ribu yen. Bukan, hanya buah. Amamiya Saori menyelipkan rambut di wajahnya ke belakang telinga, menunjukkan ekspresi yang sangat menyesal. Awalnya aku ingin makan sambil membicarakan tentang pelajaran Aili dengan Kin-kun. Karena kamu lelah, lupakan saja. Setelah mengatakan itu, Amamiya Saori membungkuk dan hendak berbalik. Aili sangat pintar. Selama dia belajar dengan baik, dia pasti bisa. Aku melihat buah-buahan mahal di atas meja dan menyadari bahwa aku telah salah paham dengan maksud nyonya. Aku merasa sangat bersalah. Aku lega kalau begitu. Amamiya Saori menatapku dengan lembut. Tapi tolong jangan beritahu anak itu tentang buah ini. Kalau tidak, dia pasti akan merasa aneh dan bahkan memengaruhi studinya. Aku tertegun sejenak. Aku mengerti. Apakah Amamiya Aili akan merasa aneh karena hal seperti itu? Aku ingin memberi Kin-kun kejutan hari ini, tapi karena kamu mengantuk, lupakan saja. Sayang sekali lingerie yang baru kubeli. Aku ingin menunjukkannya pada Kin-kun, tetapi aku dengar kalau melihatnya sebelum tidur akan membuatmu sulit tidur. Seperti semalam, demi membuat Kin-kun tidur nyenyak, lebih baik lupakan saja. Aku terdiam sejenak, menatap punggung Amamiya Saori yang pergi, dengan ekspresi yang rumit. Sial, ini bisa saja terjadi. Benar. Aku dengar dari Aili, langkah Amamiya Saori tiba-tiba berhenti dan dia menoleh untuk menatapku. Kamu berencana pergi membeli buku pelajaran dengannya besok? Benarkah hanya membeli buku pelajaran? Atau hanya dengan kedok itu untuk? Suara Amamiya Saori menjadi semakin dingin, dan wajahnya juga menjadi muram. Benarkah hanya membeli buku pelajaran? Aku membela diri dengan keras dan terus menelan ludah. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengambil sebuah apel dan menggigitnya besar-besar. Nyonya, makanlah buah dulu. Aku pasti akan menjelaskan masalah Airi dengan benar. Amamiya Saori tersenyum dan duduk di sampingku. Merebut apel dari tanganku, mengeluarkan pisau buah dari suatu tempat, dan berkata dengan wajah tersenyum, sebelum makan, kita harus mengupasnya dengan benar. Tidak apa-apa. Selama itu buah yang diberikan Saori, itu bersih dan lezat. Aku buru-buru menjelaskan dan mengambil apel itu bersama dengan pisau buah. Jika nyonya ingin makan apel yang sudah dikupas, aku akan membantumu. Terima kasih, Kin-kun. Amamiya Saori mengerutkan bibirnya. Menoleh untuk melihat sekeliling rumah, akhirnya pandangannya tertuju padaku. Bahkan barang bawaanmu masih di kamarku. Padahal hanya beberapa langkah saja. Mungkinkah kamu tidak ingin bertemu denganku? Apakah Kin-kun benar-benar membenciku? Aku benar-benar wanita yang menyedihkan dan tidak menarik. Apakah Kin-kun menyukai Airi? Bagaimanapun, Airi masih muda dan imut. Jauh lebih baik daripada wanita tua sepertiku. Amamiya Saori tidak terkejut, tapi wajahnya dipenuhi kesedihan yang tak tertahankan. Mana mungkin, Saori, kamu jauh lebih cantik darinya. Mata Amamiya Saori berkeliaran tanpa henti dari kiri ke kanan. Kenapa Kin-kun datang ke apartemen ini? Apakah karena aku? Dulu juga banyak orang yang menyukai penampilanku, menginginkan tubuhku, dan datang ke sini karena ketenaran. Hanya saja mereka semua diusir. Apakah Kin-kun juga karena alasan yang sama? Jika iya, berarti dia serigala. Tapi jika tidak, aku akan lebih tidak senang. Kalau ditanya kenapa aku datang ke sini, itu karena aku tidak punya uang. Tentu saja. Bukan hanya karena uang. Pengelola apartemen adalah wanita cantik seperti Saori. Wanita cantik yang akan membuat para pria di apartemen jatuh hati. Begitu rupanya. Kin-kun sedang benar-benar kekurangan uang sekarang, ya? Amamiya Saori mengumpulkan keberanian dan berkata dengan suara pelan. Amamiya Saori memang berkata dengan suara pelan seperti itu. Aku tanpa sadar menggaruk kepala dan tidak berani menatapnya langsung. Dipelihara itu ada harganya. Diawasi oleh seorang yandere itu merepotkan. Hanya saja, orang ini secara tak terduga mudah dihadapi. Melihat wajahku yang serius dan gelisah ini. Setelah sekian lama, Amamiya Saori akhirnya mengambil keputusan. Mata indahnya terbuka perlahan. Kin-kun,
Akhir-akhir ini aku merasa tidak enak badan. Terutama bahuku terasa sangat pegal. Jika kamu bersedia memijatku, memijatnya sampai nyaman, aku akan membayarmu 10.000 yen. Tenang saja. Cukup 1 jam saja. Apa? 1 jam 10.000 yen? Hanya untuk pekerjaan seperti memijat bahu? Ini seperti diberikan secara cuma-cuma. Aku menelan ludah. Agak gugup dan khawatir. Baiklah, Amamiya Saori tampak tidak berdaya. Letakkan tanganmu di bahuku, Saori. Jika Saori merasa tidak nyaman, beritahu aku. Aku berkata dengan ragu-ragu, takut bisnis ini gagal. Bagaimanapun, pelanggan adalah raja. Perlu mempertimbangkan pengalaman pelanggan. Amamiya Saori memainkan rambutnya dan mengatupkan bibirnya tanpa bersuara. Saori. Selain bahu, apakah ada tempat lain yang perlu dipijat? Aku menghela napas panjang dan menyeka keringatku. Melihat Amamiya Saori berinisiatif untuk berbicara, memijat bahu saja akan terlalu boros. Langsung saja lakukan seluruh tubuh. Aku akan menambahkan 200 lagi, kan? Aku tiba-tiba menjadi tertarik. Aku tidak ragu lagi. Siapa yang akan menolak uang? Kinkun, apakah kamu sedang memikirkan wanita lain? Kamu memikirkan wanita lain ketika Amamiya Saori memintamu untuk memijatnya. Gerakanku di tangan tiba-tiba melambat. Bagaimana mungkin aku memikirkan wanita lain? Aku, Kinkun, benar-benar bodoh, pembohong besar. Aku akan melaporkannya. Saat hendak menjelaskan, uang, setelah dipikir-pikir, apa hubungannya jika dia ingin melapor? Kinkun, jika kamu memikirkan wanita lain lagi, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun uang ini. Wajah cantik Amamiya Saori menunjukkan sedikit kemarahan. Menghasilkan uangku, memikirkan wanita lain. Kinkun terlalu berlebihan. Aku benar-benar wanita yang malang. Apakah aku begitu menjijikan? Apa yang lebih baik dari Airi dariku? Aku mendengarkan kata-kata ini, mataku terpejam rapat. Aku tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Punggungnya juga sudah cukup dipijat. Amamiya Saori berkata dengan ringan. Berbalik dan menatapku langsung, di mata berair itu tampaknya ada sedikit dendam. Saori. Di mana kamu masih merasa tidak nyaman? Aku berbicara dengan tenang, berhenti sejenak. Amamiya Saori melepaskan ikat rambutnya dan berkata. Dada Amamiya Saori terasa sedikit sesak, katanya. Apakah kamu bercanda? Bisakah kamu memijat kakiku? Melihatku tanpa terkejut, Amamiya Saori menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak berani ceroboh. Perlahan mulai memijat. Setelah sekian lama, aku akhirnya selesai. Aku menopang tempat tidur dengan tanganku dan terengah-engah. Kinkun, apakah kamu lelah? Suaranya jernih dan murni. Suara surgawi bercampur dengan sedikit kelembutan. Bagaimana mungkin? Hanya pemanasan. Aku mengepalkan tinjuku. Tubuhku seolah dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Tubuhku seolah memiliki kekuatan yang tidak bisa ditolak oleh pria. Amamiya Saori berbaring di sofa dan berkata dengan lembut. Amamiya, kalau begitu pijat kakiku lagi. Mendengar itu, wajahku menjadi kusut. Mendengar itu, sepertinya tidak pantas. Jika kamu tidak bersedia, aku tidak akan memaksamu. Tapi kalau begitu, uangnya tentu saja harus dipotong sedikit. Sebaiknya dipotong berapa ya? 10.000 yen mungkin cukup. Mendengar itu, raut wajahku berubah. Dengan bersungguh-sungguh aku berkata, serahkan Saori padaku. Teknik Kinkun sangat terampil. Sebenarnya berapa banyak gadis yang sudah dia pijat? Dia benar-benar pria hidung belang. Tapi dulu ya dulu. Asalkan dia hanya mendengarkanku setelah ini. Kalau isinya setelah ini dilarang ditonton, percepat, percepat. Kinkun, suara lemah lembut bergetar terdengar. Karena gemetar, aku segera melepaskan kedua tanganku. Amamiya Saori pun berdiri dengan gemetar, mengeluarkan beberapa lembar dan memberikannya padaku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Amamiya Saori berkata dengan lembut sambil berjalan menuju pintu. Aku tertegun di tempat, lalu mengangkat mata menatap Amamiya Saori. Saori, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Saori, begitu aku selesai berbicara, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Amamiya Saori menoleh sebagai jawaban. Matanya yang indah penuh harapan. Mungkinkah dia akhirnya mengerti? Mungkinkah Kinkun akhirnya mengerti? Kalau orang sepertiku tidak segera digenggam erat. Aku menarik napas dalam-dalam dan memberanikan diri untuk berkata. Soal besok aku pergi bersama Airi. Soal besok, bisakah kamu mensponsori sedikit uang? Seketika. Suasana membeku. Ekspresi Amamiya Saori dipenuhi dengan ketidakpahaman dan kemarahan. Amamiya, kalian berdua pergi berkencan? Kalian menyuruhku mengeluarkan uang? Kami bukan berkencan, hanya pergi membeli buku pelajaran bahasa asing. Benarkah? Bukankah itu tetap berkencan? Lagi pula, bukankah aku sudah memberimu uang? Ini satu hal, itu hal lain. Uang ini kudapatkan dengan usaha kerasku sendiri. Aku menyimpan 50.000 yen itu dan berkata dengan nada yang benar. Aku. Mata Amamiya Saori membelalak, mengepalkan tinjunya dengan erat. Seluruh tubuh Amamiya Saori terus bergetar, tapi pada akhirnya dia tetap mengalah dan mengeluarkan 50.000 yen lagi dan memberikannya padaku. Ambil lagi untuk membeli barang. Oke?
Aku mengangguk berkali-kali. Cukup. Kalau begitu, aku pergi. Suara Amamiya Saori menjadi lemah tak berdaya. Amamiya Saori pergi dengan langkah gontai. Saori, ada satu hal lagi yang ingin kuminta padamu. Aku berpikir sejenak, lalu mengambil keputusan dan memanggilnya. Amamiya Saori perlahan berbalik dan melihat ke arahku. Asalkan bisa kulakukan, pasti akan kubantu. Meski tidak berharap akan mulai berkencan. Setidaknya harus ada lebih banyak kontak, kan? Amamiya Saori tidak bisa menyembunyikan harapan di hatinya. Aku berdeham 2 kali dan menggaruk kepalaku. Lain kali, tolong jangan masuk ke kamarku sembarangan. Lain kali, aku juga ingin punya sedikit ruang pribadi. Kalau ada urusan mendesak, bisa meneleponku. Setelah mengatakan itu, 2 baris air mata mengalir dari sudut matanya. Amamiya Saori mengerutkan bibirnya dan menundukkan kepalanya. Kemudian dia pergi dengan cepat dan membanting pintu. Benar-benar pria yang dingin. Tapi Kin-kun yang seperti inilah. Tapi aku sangat menyukainya, hehe. Aku tidak bisa memperlihatkan ekspresi wanita mesum seperti ini. Harus mempertahankan ekspresi anggun dan elegan. Harus berjuang lagi besok. Sudah pindah berkali-kali.